Shalom adik-adik, kembali lagi dengan Kak Janet di sekolah minggu online kita pada pagi hari ini. Apa kabar semuanya? Kak Janet harap semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita. Oke adik-adik, seperti biasanya Kak Janet sendiri. Kak Janet bersama Sri, Angel, Kak Fani. Oke, Kak akan memulai ketentunya ibadah sekolah minggu online kita. Kak Janet ajak semuanya bangkit berdiri, ketemu sama-sama menyanyi Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Tuhan akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Dan bila tak sedih, ku akan menolongmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Tuhan akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Ayo adik-adik ketemu sama-sama memuji Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah tambah indahnya. Oke adik-adik, silakan duduk. Kakak akan menghadap Tuhan dalam doa. Ketemu berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, karena Tuhan Yesus telah menjaga, melindungi kami dari malam hingga pagi ini. Bapak, kami anak-anak-Mu memulai ibadah sekolah minggu kami, kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Oke Kak Janet ajak semuanya adik-adik bangkit berdiri, ketemu menyanyi lagu Kudaki Gunung yang Tinggi. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam. Memberikan padamu untuk kita bersenang, Yesus besertaku.
Tuhan. Kita ajak untuk semua duduk kembali, siapkan hati, siapkan semua Alkitab untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita menyanyi lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Olive. Nah, saatnya adik-adik dan Kak Olive, bahkan teman-teman semua mau mendengarkan cerita tentang siapa ya? Cerita tentang kehidupan adik-adik? Oh bukan. Yang pastinya kita mau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Bagaimana kebaikan Tuhan Yesus dan teladan yang Tuhan Yesus buat Kak Olive, adik-adik dan semua kita. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Semuanya adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, anak-anak, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena pimpinan penyertaan Tuhan bagi kami anak-anak sekolah minggu Pohonitas Manulai 2. Kami boleh datang menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Bahkan hati kami rindu untuk mendengarkan cerita tentang Engkau Yesus. Tuhan yang baik hati, yang selalu menjaga kami anak-anak-Mu, mari Engkau memberkati kami semua. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu Kudus Tuhan, supaya kami mengerti apa kata firman-Mu atau cerita tentang-Mu Tuhan dalam hidup kami pada pagi hari ini, dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami semua berdoa. Sama-sama katakan amin. Ya, adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini ceritanya tentang apa ya? Yuk kita buka Alkitab. Kita buka di kitab Matius. Kitab Matius pasal 13 ayat pertama hingga berakhir pada ayat yang ke-23. Tapi kalau mau tanya dulu nih, kira-kira kitab Matius itu terdapat di Perjanjian Baru atau Lama? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Matius pasal 1, salah mengolifkan, pasal 13 ayat 1 sampai 21, bukan juga 23. Nah, kitab Matius itu terdapat dalam perjanjian salah. Betul. Oleh pendengar adik-adik bilang, bukan perjanjian lama, tetapi perjanjian baru. Betul. Nah, kita akan memulai baca firman Tuhan. Sebelum adik-adik mendengarkan cerita, karena cerita kita hanya ada dalam Alkitab. Yuk kita baca bersama-sama.
Matius pasal 13 ayat 1 hingga 23. Nah, perikop di situ menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur. Nah, adik-adik nanti baca ya. Nanti adik-adik baca di sekolah minggu di masing-masing pos. Olive lanjut cerita. Oke. Nah, cerita firman Tuhan kita perikopnya perumpamaan tentang seorang penabur. Olive mau tanya nih untuk adik-adik yang di rumah, dari wilayah 1 sampai wilayah 5, berbagai macam pos nih. Kira-kira adik-adik pernah dengar tidak cerita selain perumpamaan tentang seorang penabur? Ada lagi tidak cerita tentang perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus sudah ceritakan dalam Alkitab? Ya, ternyata masih banyak perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan lewat kebenaran firman Tuhan. Antaranya ada perumpamaan tentang gandum dan lalang. Ada lagi mutiara yang indah. Apa lagi ya? Ada lagi jala yang besar. Dan masih banyak. Dan termasuk firman Tuhan yang hari ini kita akan dengar, yakni perumpamaan tentang seorang penabur. Apa ya itu penabur? Nah, kita dengar cerita lanjutnya ya. Ya, ternyata pada saat itu Tuhan Yesus sedang berada di antara saudara-saudaranya, ibunya, bahkan orang-orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus. Sebenarnya orang-orang yang banyak mengikuti Tuhan Yesus itu dan ibunya Tuhan Yesus, bahkan saudara-saudaranya ikut Tuhan Yesus, untuk apa ya adik-adik? Ataukah mereka sedang dibagi-bagikan gula-gula atau permen atau coklat? Oh tidak adik-adik, ternyata mereka mengikuti Tuhan Yesus. Mereka ingin mendengarkan cerita dari Tuhan Yesus tentang siapa? Tentang Tuhan Yesus sendiri, tentang kabar baik. Nah, yuk, pada saat itu ayat yang kedua tuh diceritakan, setelah dari rumah itu Tuhan Yesus keluar, berjalan keluar dari rumah itu. Kemana Tuhan Yesus? Ternyata Tuhan Yesus pergi ke di tepi danau. Nah, pada saat berjalan Tuhan Yesus tidak sendiri, tetapi bersama murid-muridnya. Bahkan yang mengikuti Tuhan Yesus dan murid-muridnya, orang banyak sekali yang sedang berkerumun. Ya, sedang bakar rumun. Itu kan bahasa kita kan, sedang bakar rumun Tuhan Yesus. Mereka sedang mendekati Tuhan Yesus, mengikuti Tuhan Yesus, dan banyak sekali orang. Nah, Tuhan Yesus lihat, waduh, sudah banyak nih orang-orang yang ikut Tuhan Yesus. Terus ayat yang kedua tadi yang kita baca apa ya? Ternyata Tuhan Yesus naik ke atas perahu. Tuhan Yesus naik ke atas perahu, tapi Tuhan Yesus tidak santai di perahu, tidak tidur di perahu, tidak. Tapi yang Tuhan Yesus lakukan adalah Tuhan Yesus mengajar, memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus yang sedang berada di tepi sungai. Wah, luar biasa ya. Orang-orang pun senang mendengarkan cerita dari Tuhan. Tuhan siapa? Betul, Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ternyata apa ya yang diceritakan Tuhan Yesus untuk orang-orang yang banyak mengikuti Tuhan Yesus? Tuhan Yesus cerita. Begini ceritanya. Adik-adik tahu benih? Nanti adik-adik lihat di gambar ya. Benih, contohnya benih seperti ini. Nah, ada benih gandum. Tuhan Yesus ceritakan seperti ini. Ada benih gandum ditabur di mana ya? Coba adik-adik baca firman Tuhannya. Di mana? Yuk. Ya, betul. Di pinggir jalan. Pinggir jalan. Terus kalau benih gandum itu ditaruh pinggir jalan, kira-kira adik-adik lihat bertumbuh tidak benih gandumnya itu?
atau bibitnya itu ditanam di pinggir jalan, ditaruh di pinggir jalan, tumbuh tidak? Tidak adik-adik. Pada saat itu ada seekor burung. Burung langsung sit, dia memakan. Dia memakan benih atau bibit tersebut. Ya, tidak bertumbuh deh. Nah, benih yang kedua lagi, coba adik-adik perhatikan di gambar. Nah, benih yang kedua, dia jatuh di atau ditanam di tanah yang berbatuan. Adik-adik pernah lihat tidak? Di rumah kalau ada mama papa yang bertanam atau bertani, pernah tidak benih bayam atau kangkung atau labu ditanam di berbatuan? Tidak kan? Kira-kira kalau tanam di batuan tumbuh tidak? Tidak adik-adik. Kenapa? Karena banyak batu yang keras, tidak ada tanah, tanahnya sedikit, sehingga dia akan bertumbuh begini, tapi dia tidak akan menjadi besar. Dia kena sinar matahari dan dia kemudian layu lagi, dan dia akhirnya mati. Dia tidak bertumbuh di bebatuan. Nah, terus perumpamaan Tuhan Yesus lagi begini yang ketiga. Benih atau bibitnya itu ditanam atau jatuh di semak-semak berduri. Nah, semak-semak berduri apa Kak Olive? Nah, begini adik-adik. Adik-adik boleh lihat di gambar ya, semak-semak berduri itu apa? Ternyata adik-adik pernah lihat tidak di televisi atau di rumah papa mama yang punya sawah atau punya ladang. Nah, kalau mau tanam bibit itu, apa yang bapak mama lakukan? Pasti memakai, zaman sekarang sudah pakai mesin ya, mesin jalan itu menghancurkan tanah ya kan. Kalau zaman dulu, waktu zaman Olive masih kecil itu pakai kerbau mulai jalan menghancurkan tanah atau sawah atau ladang itu. Supaya apa? Tanahnya lembek dan bisa ditanam bibitnya itu atau benihnya itu. Nah, tapi yang ketiga ini, perumpamaan yang ketiga ini, ternyata tanah itu tidak semua hancur. Jadi ada sisa-sisa dari tumbuh-tumbuhan, duri-duri, ya tumbuhan yang berduri. Sehingga pada saat benih atau bibit ditanam, bersamaan dengan adanya semak-semak berduri atau tumbuhan yang berduri, nah mereka tumbuh bersama nih, tumbuh bersama. Akhirnya bibitnya itu atau benihnya itu mati karena dihimpit atau sempit, ya dia tidak bisa bertumbuh besar, lebar. Akhirnya dia mati. Oleh karena semak berduri makin besar menghimpit dia. Nah, terus Tuhan Yesus bilang lagi begini. Ada benih lagi yang jatuh di tanah yang apa? Betul, tanah yang subur, yang baik. Nah, kalau benih itu jatuh tanah yang subur, dia akan berbuah atau dia tidak berbuah? Betul adik-adik, dia berbuah yang banyak buahnya. Dia subur karena dia bertumbuh, dia berbunga, kemudian menghasilkan buah yang banyak. Nah, seperti itu perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan buat orang-orang yang sedang tak kerumun dia pada saat di sungai, tepi sungai. Nah, terus Kak Olive, kemudian firman Tuhan ini maksudnya apa untuk Kak Olive, untuk adik-adik semua? Gini adik-adik, cerita firman Tuhan tadi mau menegaskan atau mengingatkan untuk adik-adik, Kak Olive, bahkan semua guru-guru sekolah minggu, bagaimana kita harus mempunyai apa ini namanya? Telinga. Betul, kita harus mempunyai telinga
yang harus bisa mendengar dengan baik dan juga melakukan dengan sungguh-sungguh. Kira-kira mendengar apa ya? Dan melakukan apa yang sungguh-sungguh? Nah, firman Tuhan pada hari ini, pagi ini mau membawa adik-adik, bahkan kita semua untuk mari kita belajar mempunyai telinga untuk mendengar apa kata firman Tuhan. Alif mau tanya nih, dari 4 benih yang tadi tuh, yang pertama benihnya apa? Tumbuh di mana? Ya betul, tumbuh di pinggir jalan. Akhirnya dia mati. Yang kedua tumbuh di mana? Betul. Di mana? Batu-batu. Ketiga di mana? Dengan semak berduri. Dan keempat, tanah subur. Nah, kira-kira adik-adik dan Kak Olive mau berada di mana nih? Mau berada di benih yang pertama? No. Yang kedua? No juga. Yang ketiga? Tidak, Kak Olive. Yang keempat? Oke, betul. Kita harus berada di yang keempat. Benih yang keempat harus bisa tumbuh subur di tanah yang subur. Artinya bahwa ketika adik-adik mendengarkan cerita firman Tuhan dari hari ke hari, minggu depannya lagi, bahkan minggu yang lalu lagi adik-adik mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu tidak seperti benih yang pertama diambil oleh burung atau si jahat. Tidak. Tapi dia harus bisa menghasilkan buah, bertumbuh menghasilkan buah. Yang bagaimana Kak Olive? Nah, kalau adik-adik sudah dengar firman Tuhan, cerita firman Tuhan dari hari ke hari, minggu ke minggu, adik-adik harus bisa melakukannya dengan sungguh-sungguh. Jangan hari ini melakukan sungguh-sungguh, besok sudah tidak lagi sungguh-sungguh. Berarti nanti seperti benih yang kedua dong. Harus menjadi benih yang keempat. Nah, Olive pelajari ya, 4 seperti ini. Benih yang keempat, jadi adik-adik harus bisa mendengarkan firman Tuhan yang baik, kemudian dapat melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan seperti ini di rumah. Kata mama papa, lu tuh dengar firman Tuhan dari telinga kanan keluar telinga kiri. Nah, itu sama seperti dengan benih yang pertama, kedua, ketiga. Harus yang keempat. Ketika adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan bilang, "Hei Asti, harus rajin sekolah minggu. Rajin sekolah minggu, jangan ada bolos-bolosnya. Hei Asti, kamu harus belajar dengan baik. Harus belajar dengan baik." Karena firman Tuhan dari cerita perumpamaan tentang seorang penabur mau mengajak adik-adik, bahkan Kak Olive, bahkan kita semua untuk mau belajar mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Supaya apa adik-adik? Nama Tuhan Yesus dimuliakan lewat sikap hidup adik-adik, Kak Olive, bahkan guru-guru atau kakak-kakak yang lain. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik kita mau ayat hafalan dulu, jangan lupa. Ayat hafalan penting buat kita, buat adik-adik dan Kak Olive. Yuk adik-adik buka di kitab Kudus Perjanjian Baru. Matius pasal 13 ayat yang ke-9. Yuk kita buka. Siapa yang sudah dapat? Kita baca bersama dulu baru kita hafal ya. Matius pasal 13 ayat yang ke-9. Nah, firman Tuhan demikian. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Betul. Kita ulang sekali lagi ya sama-sama. Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Good.
Itulah ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan mau membawa adik-adik lebih sungguh-sungguh mendengar apa kata firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup adik-adik sebagai anak-anak terang. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami. Kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Ya Tuhan, cerita tentang seorang penabur, Tuhan Yesus mengajarkan buat kami semua untuk dapat mendengar dengan sungguh-sungguh firman-Mu dan mau melakukannya dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami semua untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Semua orang percaya katakan amin. Oke adik-adik, tiba saatnya kita untuk persembahan. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik siap persembahan yang sudah disiapkan dari rumah. Saatnya kita untuk memberikan persembahan. Kita iringi lagu persembahan dengan Yesus pokok. Baik adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan Yesus, kita membaca satu ayat firman Tuhan, yaitu terpilih dari Galatia 1 ayatnya yang kedua, yaitu dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku kepada jemaat di Galatia. Oke, baik adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan Yesus, marilah kita semua menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kasih dan cinta-Mu. Tuhan Yesus sudah menuntun kami anak-anak sekolah minggu mulai dari awal hingga sampai saat ini dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, kini tiba saya kami anak-anak mau memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati agar persembahan ini boleh berguna bagi pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Dan khususnya jemaat kami, jemaat Pahonitas ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Baik adik-adik, dibacakan doa syafaat, kita saling berdoa untuk orang tua kita, untuk pendidikan kita, dan masa depan kita. Baik adik-adik, ambil sikap yang baik untuk kita doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak. Dari pagi hingga saat ini kami masih ada dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami telah sekolah minggu dari awal hingga boleh pada saat ini semuanya berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, di sini kami anak-anak-Mu datang berdoa buat kedua orang tua kami, kakak kami, adik kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka agar mereka boleh mendapatkan kasih setia dari Engkau. Tuhan Yesus juga berkati kami sebagai anak-anak agar kami selalu mentaati orang tua,
terlebih mentaati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami anak-anak mau akan pulang, karena Tuhan tuntun kami di jalan agar kami boleh sampai di rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat. Dan Tuhan Yesus kembalikan kami minggu depan untuk sekolah minggu seperti mana biasanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sudah saatnya Ketong sudah sampai di penghujung sekolah minggu kita. Ketong tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memberikan persembahan. Sebentar lagi Ketong akan pulang ke rumah kita masing-masing. Janet ajak semuanya bangkit berdiri, Ketong menyanyi terima kasih Tuhan. Untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oke adik-adik, sekolah minggu kita pada hari ini telah selesai. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan selalu ya. Sampai jumpa minggu depan.